Salam semuanya, saya Enrico Yohanes, NPM 2018-435-00675, jurusan Teknik Informatika. Saat ini saya akan mendemonstrasikan program aplikasi saya yang dapat digunakan untuk sistem informasi penyewaan lapangan bulu tangkis Gor Kinasi Cilangkap, yang berkaitan dengan judul tugas akhir perancangan sistem informasi penyewaan lapangan bulu tangkis Gor Kinasi Cilangkap berbasis Java NetBeans. Dapat dilihat melalui video berikut. Pertama-tama, kita akan mengaktifkan SAM terlebih dahulu. Kita cari SAM di menu search. Jika SAM sudah terbuka, kita akan mengaktifkan Apache dan MySQL. Jika Apache dan MySQL sudah siap, sudah terstart, kita akan menuju ke localhost. Jika localhost sudah bisa digunakan, kita bisa langsung ke aplikasi NetBeans. Jika sudah masuk pada aplikasi NetBeans, pertama-tama kita masuk ke menu project, pilih file sewa, dan masuk ke menu sewa tampilan, lalu login pada menu login. Setelah itu kita run, masukkan username dan password. Setelah sudah masuk, kita akan mengisi data di master data, yaitu pertama-tama data karyawan. Untuk data yang pertama, kita akan mengisi data NIK dengan contoh. Setelah itu data nama. Setelah itu tempat lahir. Setelah itu tanggal lahir. Tanggal lahir kita bisa mengklik pada button tanggal. Setelah tanggal lahir sudah diisi, kita masuk ke menu form jenis kelamin. Setelah jenis kelamin sudah diisi, kita masuk ke form telepon. Dengan contoh, setelah itu kita memasukkan form alamat. Setelah data semua sudah diisi, kita bisa mengklik tombol simpan. Selanjutnya, jika data yang sudah tersedia sudah muncul, kita bisa langsung klik agar semua form bisa terisi. Sebagai contoh, data yang sudah diklik sudah terisi. Setelah kita mengisi data karyawan, kita akan masuk ke data pelanggan. Data pelanggan sama halnya seperti data karyawan. Kita akan mengisi dimulai dari data ID. Setelah itu data nama. Setelah itu data telepon. Setelah itu data alamat. Setelah semua data sudah diisi, kita bisa mengklik tombol simpan. Sama halnya seperti data karyawan, kita bisa mengklik tombol yang sudah tersedia, data yang sudah tersedia, agar bisa mengisi form-form yang tersedia. Setelah itu kita akan mengisi data lapangan. Data lapangan ini untuk mengetahui data lapangan mana yang akan digunakan. Yaitu kita akan mengisi nomor lapangan. Setelah itu nama lapangan.
Setelah itu jenis lapangan. Setelah itu harga lapangan. Setelah itu kita bisa langsung mengklik tombol simpan. Setelah semua data sudah terisi, kita beralih ke proses, yaitu proses sewa. Proses sewa sama halnya seperti form-form sebelumnya, kita bisa mengisi satu persatu, yaitu dengan pertama mengisi data form nomor. Setelah itu tanggal sewa. Sama seperti sebelumnya, kita bisa mengklik di tombol tanggal. Setelah itu ID pelanggan. Pada ID pelanggan, kita bisa mencari ID yang sudah tersedia pada data yang sudah dimasukkan. Seperti berikut. Maka data yang sudah dicari bisa otomatis terisi. Setelah itu nomor lapangan, kita juga sudah bisa mengklik secara langsung karena data yang sudah diisi sudah tersedia. Maka langsung mengisi form nama lapangan, jenis lapangan, dan harga. Untuk hari kita mengisi secara manual. Dan jam kita mengisi secara manual, begitu juga dengan durasi. Setelah itu kita mengklik tombol simpan. Maka data berhasil disimpan. Setelah itu kita beralih ke proses bayar. Sama seperti form proses sewa, kita akan mengisi data satu persatu. Sebagai berikut. Mengisi tanggal bayar sama seperti form sebelumnya. Dan mengklik tombol tanggal. Setelah itu tombol NIK. Setelah itu form NIK kita bisa pilih dari tombol pilih. Berikut data yang sudah tersedia pada isian sebelumnya. Kita klik tombol klik data Enrico. Nomor sewa kita bisa pilih dari data yang sebelumnya. Maka data akan otomatis terisi dengan semuanya. Setelah itu kita akan mengklik tombol simpan. Setelah semua data sudah diisi, kita akan melihat pada form laporan atau menu laporan, yaitu dari laporan data karyawan. Untuk laporan data karyawan, kita sudah melihat beberapa data Enrico, data Gilang, dan setelah kita sudah melihat datanya, kita bisa mencetak data tersebut. Maka data berhasil ditampilkan. Setelah laporan data karyawan, kita bisa beralih ke laporan data lapangan. Dengan mengklik salah satu data tersebut atau
bisa langsung mencetak pada laporan data. Maka data berhasil dimunculkan. Setelah itu kita beralih ke laporan data lapangan. Maka data berhasil dimunculkan, yaitu kita akan mencetak. Maka data berhasil ditampilkan. Setelah itu kita beralih ke laporan data sewa. Setelah laporan data sewa sudah muncul, kita bisa mencetak data tersebut. Maka data berhasil dimunculkan. Setelah laporan data sewa sudah berhasil, kita beralih ke laporan data bayar. Jika laporan data bayar sudah muncul, kita bisa langsung mencetak. Maka aplikasi sudah selesai digunakan. Sebagai berikut untuk program aplikasi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Salam.